Gusti Allah itu sangat memberi pahala kepada hamba-hambanya yang punya sifat welas dan sifat asik. Itu perkenalkan saya Abdul Rashid, biasa dipanggil Kasih, dan satu desa dengan Gus Ed. Dan kebetulan Dewan kita cici masih satu ombu ya. Malam ini lagi kenter Gus Ed kangge maos layang. Layang itu bisa bermakna surat, bisa bermakna kitab. Dan dimaksud kitab di sini kitab yang berbahasa Jawa dalam bentuk tembang. Kalau orang Madura menyebutnya cator. Sebab di situ ampun kacator sudah dikisahkan, disebut cator. Atau dalam budaya Mataraman disebut babat atau serat. Sebenarnya kita punya sendiri bahasa. Buku itu kalau di bahasa Jawa kan serat. Buku kan dari bahasa Inggris book. Kertas itu dari kirkosun dari bahasa Arab. Kertas bahasa Arab. Ya, kalau kita punya beluang. Beluang ya Mas. Jadi belubeng. Jadi bahasa Indonesia mengambil dari bahasa Arab kirkosun jadi kertas. Buku dari buku. Jadi buku itu kalau dulu kan serat. Nyerat itu nulis. Kalau lebih tua lagi Kang Imam, maksudnya sebelum itu kawin. Malam ini saya membawa sebuah kitab. Kitab ini judulnya Layang Ambio. Ambio itu dari kata ambia. Layang itu kitab mau cepat. Ini dikatakan peninggalan Islam Nusantara ya sangat benar, karena salah satu kitab Kanjeng Sunan Bonang yang namanya Sul Ujil itu ditulis dengan mocopat. Dan itu nggak bisa dipungkiri lagi. Artinya dulu ulama-ulama dahulu itu tidak bisa lepas dari budaya Jawa. Nah, pertanyaannya kenapa yang sekarang kok agak renggang dengan budaya Jawa? Kita mulai dari Wali Songo gitu. Wali Songo itu semua peninggalan Wali Songo minim sekali yang berbahasa Arab. Peninggalan Kanjeng Sunan Giri satu contoh, Giri ketiga Sunan Prapen namanya Suluk Wali Songo. Itu dalam bentuk tembang. Kidung-kidung Kanjeng Sunan Kalijogo berbentuk tembang semua. Nah, tradisi mocopat itu berlanjut hingga zaman Sultan Agung Mataram. Dan itu lebih semarak lagi dengan pujangga-pujangga baru. Waktu itu Islam itu sangat erat dengan kejawaan. Saya punya kitab
Coroko. Di kitab itu namanya kitab Hudhudi. Hudhudi itu Coroko bahasa Jawa. Coroko. Itu Hudhudi itu dikenal di pesantren kitab kuning. Kitab kuning. Nah, dan itu syarah dari Ummul Barahin. Ummul Barahin. Jadi dulu zaman Mataram itu disalin dengan carakan. Nah, sekarang kalau kita melihat carakan, wah ini cawen. Nah itu celakanya kita sekarang seperti itu. Wah kalau ada tulisan Arab, meskipun tulisannya antakal ghanam, wah padahal artinya anta utawi sampean kal ghanam itu kaya wedhus. Jadi hanya karena tulisannya Arab. Hanya tulisannya Jawa. Atau kalau saya menyanyi antakal ghanam dengan nada Hijaz, pasti nanti wah ini sangat Islami. Padahal saya ngiloi orang yang mendengarkan saya. Jadi ini celakanya kita zaman sekarang. Saya katakan celaka karena kita menganggap semua yang Arab itu Islami. Padahal dulu saya sering ikut kampus, lagu-lagu dari Syria itu, dari Nasrani Kipti, itu karena mereka orang Arab, maka nada-nadanya Arab semua. Karena nada itu tidak punya agama. Hijaz, nada orang Arab Hijaz. Orang Arab Hijaz itu tidak Muslim semua. Ada salah satu penyanyi terkenal namanya Majid Harun. Dulu saya sering ngerjain teman-teman saya. Kebetulan saya dikasih almarhum di daerah Sumber Jeruk ada namanya dulu almarhum Rabahri. Rabahri itu ketuanya Pakari kampus. Waktu itu untuk mendapatkan lagu-lagu dari Timur Tengah dan masih belum ada kaset durung ono wae ala ikilah hikayah layang anbiya. Dan dengan Allah atau kepada Allah nasta'inu, kami mohon pertolongan ala ikilah, atas inilah hikayah layang anbiya yang menceritakan tentang hikmah-hikmah perjalanan 25 Nabi. Ingsun mimiti amuji, ingsun mimiti amuji, perkenankan hamba mengawali pembacaan ini dengan pujian. Ya nebut asmaning Allah, dan memuji kepada zat wajibul wujud anebut asmaning Allah kang murah ing donya kabeh. Allah kang murah ing donya kabeh. Allah adalah zat yang bersifat Ar-Rahman, Al-Mun'imu bijala'il ni'am, yang memberi banyak nikmat tanpa pandang bulu bagi siapapun makhluk yang ada di muka bumi. Ingkang asih ing akhirat. Allah juga bersifat Ar-Rahim, Al-Mun'imu bidaqaiha, yang menunjukkan tentang
nikmat-nikmat Allah yang sangat lembut, yaitu nikmat pikiran, nikmat rasa, nikmat hati yang tidak bersifat duniawi, dan ini sangat halus sekali. Hampir manusia tidak menyadari akan kenikmatannya. Kang pinuji datang pegat Allah, datang pegat zikrong kasiro, hamba memuji dengan sebanyak mungkin, bahkan tanpa pedot, tanpa pernah putus. Begitulah seharusnya seorang mukmin memuji asma Allah. Ganjar wong kang welas ayo ganjar wong kang welas ayo. Gusti Allah itu sangat memberi pahala kepada hamba-hambanya yang punya sifat welas dan sifat asik. Itulah hamba-hamba yang paling istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sifat utama Tuhan yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sing maha welas, sing maha asik. Akeh ilmune tapi ora gede welas asik, itu masih kurang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapura wong kang dosa Allah ngapura marang wong kang dosa. Allah itu maha pengampun selama manusia bertaubat. Setelah bertaubat kembali lagi bermaksiat, lalu bertaubat lagi, itu masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sagede-gedene dosane manungsa luwih jembar, luwih gede pangapunane Gusti Allah. Sak luas-luase, sak jembar-jembare dosa maksiate manungsa jauh lebih luas pangapunane Gusti Allah. Selama manusia itu meski berkali-kali melakukan maksiat, bertobat bermaksiat, asalkan gak kedisian mati, ya sempat bertobat maka diampuni oleh Allah. Sampuning muji yuang witi, sampuning muji yang witi setelah hamba mujolan muji Gusti Allah yang witi, muji Nabi Muhammad, lalu hamba mujolan muji Allah, juga memuji kekasih Gusti Allah. Kelawan kawula wargane, juga kelawan kawula wargane kepada segenap ahlul bait, keluarga dari Gusti Kanjeng Nabi. Kelawan sekabat sekawan, juga kepada segenap sahabat, terkhusus sahabat empat, Abu Bakar Maning Umar, sahabat teristimewa Kanjeng Nabi yang melanjutkan tongkat estafet kekhalifahan Rasulullah, yaitu sahabat empat yang disebut Khulafaur Rasyidin. Pertama disebut bernama Kanjeng Abu Bakar Maning Umar, juga Kanjeng Sayyidina Umar. Usman bin
dan yang ketiga bernama Kanjeng Usman, Sayyidina Usman. Ing pak bagindo ngaliyo dan yang keempat sahabat istimewa Kanjeng Nabi Al-Khulafaur Rasyidin, yaitu bagindo ngaliyo menurut orang Jawa atau Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pengetipun ingkang nulis, lalu sang penulis mengingatkan, sang penulis babat atau cariyos ini mengingatkan dumateng kang sedaya maca kepada para pembaca yang berkenan membaca layak ambio ini dipun nabi panggarepe